Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu, bapak guru, dan para insan pendidikan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata pada salah satu topik platform Merdeka Mengajar, yaitu topik 1 tentang Merdeka Belajar. Ibu, bapak yang berbahagia, pada topik yang pertama ini, yaitu tentang Merdeka Belajar, terdiri dari 5 modul, yaitu modul yang pertama adalah tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian modul yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik ibu bapak yang berbahagia, pada modul yang pertama yaitu tentang mengenali dan memahami diri dan perannya sebagai pendidik, ada beberapa poin yang perlu kita pahami bersama, yaitu yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, di mana seorang guru kita harus terlebih dahulu mengenali diri kita dan peran kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Setelah kita mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, maka sebagai pendidik kita harus mampu mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Ini adalah pengertian daripada manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian poin berikutnya yaitu bahwa pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Poin penting yang kelima adalah pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian berikutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Artinya, seorang guru harus selalu merespon setiap perubahan zaman. Ibu bapak guru yang berbahagia, kemudian pada modul kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar, beberapa poin yang perlu difahami antara lain, yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Berikutnya, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya, pada modul yang kedua ini dikenalkan dengan sistem Among yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso Tutpuri Handayani, yang merupakan solusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih humanis. Dan terakhir, manusia merdeka dijelaskan di sini adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Ibu bapak yang berbahagia, selanjutnya pada modul 3
yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada beberapa poin penting yang harus difahami, antara lain: pertama, pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan zaman atau keadaan. Kemudian, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen adalah usaha bersama dengan bangsa lain untuk terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas masing-masing. Dan yang terakhir, konsentris adalah sikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Ibu bapak yang berbahagia, kemudian pada modul 4 tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, beberapa poin yang perlu kita pahami yaitu: pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kemudian, budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Kemudian budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik berupa kodrat alami maupun kodrat zaman. Kemudian yang kelima, kodrat anak itu diibaratkan seperti kertas yang sudah terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Yang terakhir yaitu pada modul yang kelima, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang perlu kita pahami, yang pertama, sebagai guru kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Kemudian, sebagai guru harus sadar bahwa perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Baik ibu bapak yang berbahagia, demikian sekilas penjelasan tentang topik 1 platform Merdeka Mengajar, yaitu tentang merdeka belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.